Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bercerita hikmah dari sebuah perintah atau larangan yang kadang kita tidak tahu arti dari sebuah perintah tersebut atau larangan tersebut yang akhirnya merubah segalanya. Khususnya adalah sebuah perintah dari orang tua. Jadi ada cerita seseorang laki-laki yang luar biasa pintarnya, terus rajinnya, terus disiplinnya. Kali ini dia mau tidak mau harus berangkat pagi di suatu acara di kantor. Karena dia sebagai leader, orang yang memang harus diandalkan, dia diminta untuk datang lebih awal. Sehingga tidak seperti biasanya dia bangun jam 4 pagi karena jam 5 itu harus dimulai dan harus diberangkatkan acara tersebut. Sehingga dia ketemu oleh ibunya pagi hari, ibunya pun kaget, "Dik, mau kemana?" "Saya ada acara, Bu, saya harus berangkat jam 4 ini, kalau tidak nanti saya terlambat, saya akan dimarahi oleh bapaknya orang di kantor." Singkat ceritanya, ibu itu melarang, "Nanti dulu, kamu sholat dulu, tunggu sebentar lah, setengah 5 kita sholat dulu, setelah kita sholat jamaah silahkan kamu meninggalkan rumah." Anak itu pun akhirnya membangkang, "Jangan, Bu, saya itu kan sebagai orang yang dimintai tanggung jawab, kalau saya sampai terlambat pasti nanti gagal semuanya." Akhirnya perdebatan muncul sampai jam setengah 5 nggak berangkat tapi juga nggak sholat, ya kan. Akhirnya saling ngotot-ngototan. Akhirnya sholat deh mereka berjamaah. Akhirnya setelah sholat, anak itu agak murung pada ibunya, "Bu, nanti saya akan telat nih, lihat saja pasti saya akan dimarahi banyak orang. Kan harusnya tadi saya tuh naik bis yang tadi tuh yang udah berangkat, harusnya saya setengah 5 dari sini udah harus, ya gimana ya Bu ya, terserahlah Ibu." Dengan nada yang kecewa, anak itu marah terhadap ibunya. Cuman ya karena ibu ya, jadinya dia hanya memendam dalam hati, cuman dengan muka yang masam sekali. Akhirnya dia naik bis yang trip kedua yang harusnya pertama. Setelah dia naik bis trip yang kedua karena selisih sekitar 20-30 menit, dan dia naik bis, dia hanya mencium tangan ibunya dengan ya sangat buru-buru, "Bu, saya berangkat dulu, assalamualaikum." Langsung pergi. Nah, di perjalanan tahu tidak apa yang terjadi? Ternyata bis yang pertama dia ingin naiki mengalami sebuah kecelakaan di sebuah turunan, sehingga dia mengkagetkan dirinya. Astagfirullahaladzim, dia membayangkan bahwa ketika dia naik bis itu yang awal yang dia mau meninggalkan sholat subuh, apa yang terjadi? Kekacauan tidak hanya terjadi dalam jadwal, namun kehidupannya akan kacau. Di situ dia langsung menangis dan dia telepon ibunya meminta maaf. Dengan segala kerendahan hati, ibunya pun tersenyum, "Tak apa nak, Allah tahu apa yang terbaik buat dirimu." Sampai saat itu, sampai sekarang, seorang anak itu sudah tidak mau lagi yang namanya membangkang apapun yang diminta dan diperintahkan oleh ibunya. Jadi singkat cerita adalah ada banyak hikmah, bahkan kadang kita tidak menyukai hal tersebut, namun di sisi lain pasti ada hal besar yang Allah sembunyikan, karena itu adalah mungkin yang terbaik untuk kita dan pasti Allah tahu kalau itu memang adalah jalan yang harus kita lalui. Oke, terima kasih. Semoga hikmah cerita ini bisa membuat kita semakin dewasa, membuat kita semakin paham bahwa ada banyak hal yang harus kita perbaiki dalam hidup di dunia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.